dari Bernie Susanti mau nanya nih, apa betul Ketua MK akan mengundurkan diri? Nah, itu kan sudah didorong ya oleh semua pihak, luar biasa. Bahkan oleh rakyat jelata macam kita kan kita dorong terus tuh. Harus sadar dong gitu kan. Masa nggak bisa melihat satu potret yang oleh banyak orang, bahkan para seniman kemarin baru demo tuh di gedung MK. Jadi Mahkamah Konstitusi dia diplesetkan oleh para seniman menjadi mahkamah kasur. Semua diselesaikan di atas kasur kan. Tentu dalam konteks Pak Anwar Usman sebagai suami dari adiknya Pak Jokowi, ya, Hidayati. Tapi rupanya bukan hanya dari luar, dari seniman dan dari rakyat, dari dalamnya sendiri. Kan kalau MK itu kan kepemimpinannya sifatnya kolektif kolegial ya. Jadi ada banyak pimpinan MK yang memiliki kekuatan yang sama besar. Ini rupanya sudah didorong oleh hakim MK yang lain juga untuk segera mundur. Mudah-mudahan sih Anwar Usman paham, sadar gitu ya. Ini menjadi persoalan etik yang luar biasa karena aturan hukum tampaknya tidak mengurusi hal-hal yang beginian. Padahal kita tahu tendensi atau potensi korupsi, kolusi, nepotisme itu berawal dari adanya hubungan keeratan. Hubungan keeratan yang terutama terjadi siapa? Ya hubungan keluarga, suami istri. Mudah-mudahan jadi ini benar lah ya. Anwar Usman mau mengerti situasi ini dan mundur dari posisi ketua MK. Masa mau ngebatalin yang itu? Kan nggak mungkin juga, pernikahan saya kira jauh lebih penting untuk Pak Anwar Usman. Gitu kali ya. Ada lagi dari Uang Sagara, pesan untuk Pak Anies agar persiapkan pengajuan 0% jika sampai tidak jadi capres. Ya, itu sedang didorong oleh banyak pihak, terutama dari PKS. Mudah-mudahan diikuti oleh Nasdem dan seluruh partai yang sadar bahwa demokrasi itu artinya kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat dalam konteks Pilpres hari ini itu artinya 0%. Ya, siapapun bisa dicalonkan oleh partai politik. Tapi jangan juga dianggap ini, sahabat, ada beberapa pemikiran dari rekan-rekan kita, wah bahaya itu kalau 0%. Nanti ada 100 calon gimana nyeleksinya? Nanti ada 1000 calon gimana? Nggak begitu. Kan yang sudah jelas, yang berhak mencalonkan presiden, wakil presiden, itu adalah partai politik. Jadi maksimalnya pun ya sejumlah partai politik yang ada di Indonesia. Berapa? Ada partai politik yang memenuhi parlemen. Kecil, sedikit, di bawah 10 mungkin. Atau maksimal 10 lah. Berarti kan ada 10 calon presiden. Dan mungkin paket ya bersama wakil presidennya. Jadi 10 calon itu ini yang terbaik gitu. Dibandingkan apalagi yang kemarin terjadi polarisasi yang 2 calon itu. Jadi aman tuh, 0% itu aman untuk siapapun. Tidak akan terjadi kerumitan yang luar biasa itu. Ini ada pendapat dari Surya Gunawan Sanjaya. E-voting lebih terjaga keamanannya. Cara lama bisa menjadi peluang main gila seperti yang sudah-sudah jika para pejabat semakin tidak peduli, maka NKRI akan hancur lebur. Pak Anies harus menjadi Presiden RI. Yang terakhir kita ucapkan amin. E-voting juga mudah-mudahan terus didorong nih. Sekarang sudah mulai masuk ke partai politik, PKS sudah mulai akan menggencarkan usulan itu. Tapi kalau yang kita lawan adalah oligarki, tentu akan sulit ya, karena mereka yang akan sangat dirugikan oleh situasi e-voting ini. Beberapa bisnisan yang akan menjadi hilang ya, karena tidak akan menggunakan kertas suara, tidak akan menggunakan kardus digembok, tidak akan menggunakan bilik suara, dan macam-macam yang lainnya, paku, busa, dan sebagainya itu hilang semua karena nanti hanya menggunakan handphone saja. Handphone yang diverifikasi bahwa orang ini beneran orang yang satu akun, satu handphone. Nanti gimana tuh orang-orang yang ada di daerah? Itu bisa dibantu, dikondisikan dengan adanya semacam yang model yang konvensional gitu, di daerah, di desa diadakan. Nah di situ nanti disiapkan beberapa handphone disesuaikan untuk daerah-daerah tertentu. Saya kira itu jauh lebih bisa dilakukan, lebih terjaga keamanannya, kejujurannya, jurdil gitu ya, daripada menggunakan pola-pola lama. Harusnya sih mereka melek. Tapi kalau voting ditolak berarti oligarki masih sangat berkuasa. Kalau Pak Anies Baswedan tidak pro kedaulatan rakyat alias tidak pro 0%, kita bentuk LBP Liga Boikot Pemilu lewat PPP Partai People Power bersama Bung Rocky Gerung.
Ya LBP ya, luar biasa itu emang. Rocky itu kemarin bikin singkatannya, Liga Boykot Pemilu. Ini namanya gerakan rakyat yang peduli dengan masa depan Indonesia. Harusnya didengar ya, harusnya dirangkul, harusnya diakomodir, ide-ide pendapatnya seperti apa, bukan dimusuhi, apalagi dikriminalisasi. Jadi yang begini-begini ini kan ungkapan kekesalan, kita menangkapnya begitu ya, bukan sebuah rencana untuk melakukan makar dan sebagainya, enggak lah, jauh lah ke situ. Aku wong cilik deso jauh dari Jakarta ikut nimbrung. Yang aku ingini adalah presiden yang ngayemi semua lapisan masyarakat, siapapun. Andai Anies plus Mbak Yeni Wahid tanpa kampanye pun kupilih. Amin. Calonnya itu menarik ya, bisa siapa saja, termasuk Yeni Wahid, kenapa tidak ya, ada yang mengusulkan Hovifah segala macam. Tapi langkah terdekat sekarang tentu adalah adanya tiket dari partai politik pengusung yang mencukupi 20% itu. Sehingga semua harapan kita, termasuk yang barusan, yang mengaku dari desa, yang berharap negeri ini menjadi lebih baik, ya makanya kita harus berupaya nih, kita meyakinkan siapapun yang ada di dekat kita, ya sahabat, kalau punya teman-teman di partai politik, saya kira bagus untuk kita lakukan sebuah proses diskusi, karena partai politik pun kan dia menangkap aspirasinya dari bawah, harusnya begitu gitu, bukan top down tapi bottom up. Ada lagi dari Muhammad Ihsan, bos, oligarki sudah ditentukan oleh presiden, Puan lawan Prabowo. Ya, oligarki bisa memainkan apa saja, tapi sahabat, saya kira perlu kita samakan juga frame-nya. Kalau bicara oligarki secara umum, itu akan menyangkut pada para pendana. Masalahnya adalah banyak politisi kita yang dia tidak mempunyai uang untuk melakukan kampanye yang bisa menghabiskan puluhan miliar. Jadi adanya orang-orang pendana, donatur, itu hal yang wajar sebetulnya, selama tidak ada kepentingan-kepentingan yang akan merusak tatanan pemerintahan nantinya. Jadi selama dia ingin memberikan donasi, itu di seluruh dunia terjadi di mana-mana. Open donasi untuk kampanye tokoh-tokoh. Itu kan kalau bicara dalam definisi oligarki yang meluas, bisa juga di situ dikatakan ada keterlibatan oligarki. Ya, jadi mungkin saja nanti misalkan dianggap bahwa wah, di belakang Anies Baswedan pun ada itu oligarki. Nah, itu kita lihat dulu definisi oligarkinya seperti apa. Kalau diartikan para pendonasi dianggap oligarki, ya semuanya tidak bisa lepas dari oligarki. Tapi yang kita maksud selama ini dengan oligarki adalah sekelompok pengusaha-pengusaha jahat yang mencoba memainkan peran-perannya untuk mengatur negara demi keuntungan kelompoknya. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Itu yang kita maksud dengan oligarki kemarin-kemarin ya. Ini selama pengusahanya sebagai bentuk apresiasi ingin membantu tokoh yang betul-betul diyakini dapat merubah Indonesia menjadi lebih baik, kenapa tidak, nggak apa-apa gitu.